Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruby Chandra. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai UAS dan mata kuliah e-commerce bisnis. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pengembangan e-commerce pada Dillon Sport Batam. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan definisi usahanya. Dillon yaitu Dillon Sport Batam adalah sebuah toko retail peralatan olahraga yang menyediakan berbagai produk mulai dari sepatu futsal, running, apparel seperti jersey, kaos, raket bulu tangkis, hingga perlengkapan fitness seperti mat yoga, resistance band. Selama ini model bisnis dijalankan masih sederhana, yaitu melalui gerak fisik dan pemesanan via telepon atau WhatsApp, dengan fokus utama melayani pasar lokal di kota Batam saja. Namun peluang pasar nasional sangat besar dengan tren belanja online yang terus meningkat. Dillon Sport dapat memperluas jangkauan penjualan seluruh nasional. Strategi ekspansi ini bertujuan untuk meningkatkan penjualan di luar musim olahraga, membangun kanal direct to customer atau D2C yang memberi margin yang lebih tinggi sekaligus menciptakan loyalitas pelanggan, serta memanfaatkan social commerce seperti Shopee Live dan Instagram untuk menjangkau segmen konsumen baru. Dengan langkah ini, Dillon diharapkan mampu bersaing kuat di era digital. Selanjutnya, analisis tren pasar. Mari kita bahas tren utama yang mempengaruhi industri e-commerce saat ini. Pertama adalah social commerce, di mana live selling menjadi metode utama untuk demonstrasi produk. Konsumen lebih percaya ketika mereka bisa melihat langsung sepatu atau raket yang dicoba dibanding dengan hanya membaca deskripsi. Kedua yaitu tren mobile first. Saat ini belanja lewat ponsel mendominasi, sehingga tampilan toko online harus dioptimalkan agar mudah diakses dan nyaman digunakan di layar smartphone. Selanjutnya ketiga yaitu tren home fitness. Pada pasca pandemi banyak orang memilih olahraga di rumah. Permintaan untuk mat yoga, resistance band, dan dumbbell ringan terus meningkat. Keempat yaitu product niche. Konsumen semakin mencari produk spesifik yang sulit ditemukan di offline, misalnya raket premium atau sepatu futsal dengan desain tertentu. Dari semua tren ini, kesimpulannya jelas, kombinasi marketplace, website D2C, dan social commerce adalah strategi paling relevan untuk Dillon Sport agar bisa menjangkau pasar yang lebih luas sekaligus memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Selanjutnya yaitu perubahan perilaku konsumen. Sekarang mari kita lihat bagaimana perilaku konsumen berubah dalam beberapa tahun terakhir. Pertama, konten menjadi faktor utama. Konsumen dapat mempengaruhi oleh review dan video fit test sebelum memutuskan membeli. Mereka ingin bukti visual, bukan hanya sekedar deskripsi, sehingga video demonstrasi menjadi sangat penting. Kedua, masalah umum yang sering muncul yaitu retur karena kesalahan ukuran, terutama untuk ukuran sepatu dan apparel. Selain itu juga ada kekhawatiran mengenai keorisinal produk karena banyak barang tiruan yang beredar di marketplace. Ketiga, harapan pelanggan semakin tinggi mengingat mereka menginginkan informasi ukuran yang jelas, garansi yang kualitas dan pengiriman cepat, dan layanan purna jual yang responsif. Perubahan perilaku ini mengharuskan Dillon Sport menyesuaikan proses penjualan, panduan ukuran yang detail, video demonstrasi, serta kebijakan retur yang jelas akan sangat membantu mengurangi friksi pembelian dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Selanjutnya segmentasi pasar. Ada 4 segmentasi pasar di sini, yaitu segmentasi A ya berupa komunitas. Komunitas ini terdiri dari biasanya untuk komunitas futsal atau bulu tangkis yang usia 16 sampai 35 tahun yang fokus utamanya pada performa dan pembelian tim atau grup. Kedua, ke segmen B yaitu pengguna home fitness berusia 20 sampai 45 tahun yang mana mereka mencari perlengkapan olahraga rumahan seperti markas yoga, dumbbell, dan resistance band. Untuk segmen ini, iklan tersegmentasi di media sosial dengan konten tutorial latihan akan lebih sangat efektif. Ketiga, segmen C yaitu segmen gifting dan parents atau orang tua, yang biasanya mereka mencari untuk olahraga sebagai hadiah untuk anak dan sangat mengutamakan kualitas serta rekomendasi. Strategi yang tepat adalah untuk menunjukkan garansi produk, testimoni pelanggan, dan paket hadiah siap kirim. Keempat yaitu segmen D, segmen nasional,
yaitu pembelian nasional atau wisatawan yang mencari produk original dari Batam sebagai oleh-oleh olahraga. Untuk segmen ini, marketplace nasional dan website D2C akan menjadi kanal utama agar mereka bisa membeli dengan mudah meski di luar Batam. Selanjutnya itu pemilihan platform. Untuk strategi pemilihan platform di Launchpad akan memulai dengan Shopee dan Tokopedia sebagai prioritas utama dalam strateginya. Alasannya kedua marketplace ini memiliki traffic yang sangat tinggi, fitur promosi yang lengkap, serta dukungan live selling yang mungkin demonstrasi produk langsung kepada konsumen. Ini penting untuk exposure cepat dan volume penjualan awal. Selanjutnya sebagai pendukung yaitu gunakan Instagram Shop dan Facebook. Kedua platform ini berfungsi sebagai membangun brand awareness, memperkuat engagement dengan komunitas olahraga, serta memudahkan transaksi melalui DM, orders. Visual konten yang interaksi langsung akan membantu menciptakan kedekatan dengan pelanggan. Dalam jangka menengah, di Launchpad juga perlu membangun website D2C atau direct to consumer. Kanal ini memberi kontrol penuh terhadap brand, margin lebih tinggi, serta memakai program membership dan subscription untuk produk tertentu. Selanjutnya adalah produk dan penawaran. Ada 6 produk prioritas utama pada di Launchpad, yaitu sepatu futsal, sepatu running, raket serat karbon, shuttlecock premium, jersey team, dan mat yoga. Keenam produk ini dipilih karena memang memiliki permintaan tinggi di pasar, serta margin keuntungan yang menarik, serta relatif mudah untuk dikirim ke berbagai daerah. Selanjutnya itu penawaran awal. Untuk menarik pembeli pertama, di Launchpad juga akan melakukan beberapa penawaran, di antaranya yaitu Star Pack seperti sepatu plus kaos, voucher khusus untuk pembeli pertama, program free shipping dengan minimum belanja tertentu, serta paket tim untuk pembelian dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran, yaitu pertama listing SEO, yaitu strategi pemasaran akan dimulaikan dengan optimalisasi listing produk. Setiap produk perlu ditampilkan dengan judul yang teroptimalisasi SEO, deskripsi fitur yang lengkap, size chart yang akurat, serta visual foto yang dari 4 sudut berbeda, ditambah video singkat berdurasi 15-60 detik yang menunjukkan detail produk. Selanjutnya yaitu social commerce, yaitu dengan live selling mingguan, di mana agenda ini berisi demo produk fisik, serta mencoba sepatu atau raket, serta sesi tanya untuk langsung dengan audiens. Untuk memperkuat brand, Dilon juga berkolaborasi dengan micro influencer komunitas futsal dan badminton, serta melakukan sponsorship pada turnamen lokal. Kehadiran influencer lokal sangat penting untuk membangun trust dan kedekatan dengan target pasar. Terakhir yaitu strategi retensi pelanggan, dilakukan dalam program membership, referral code, dan subscription untuk produk customizable seperti shuttlecock atau grip racket. Dengan kombinasi konten visual yang kuat, live selling rutin, serta dukungan komunitas, di Launchpad dapat meningkatkan penjualan sekaligus membangun loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu kampanye promosi. Untuk mendukung kampanye promosi, di Launchpad perlu menyiapkan beberapa kampanye promosi. Pertama adalah Launch Week, yaitu diskon 10% untuk 100 pembeli pertama yang digabung dengan live promo peluncuran, tujuan untuk meningkatkan awareness dan menarik lead baru. Kedua yaitu Fit and Trick Week, berupa sesi fitting online melalui live streaming dilengkapi dengan video, serta video untuk panduan ukuran, serta promo banding saat live. Ketiga yaitu Community Boost, di mana diskon khusus untuk diberikan pada pembelian grup komunitas, serta paket sponsor turnamen. Keempat yaitu Home Gift Push, yaitu berupa iklan digital tersegmentasi menyasar pengguna yang mencari peralatan olahraga rumahan. Kampanye ini bertujuan untuk memperluas segmen pasar pada home fitness. Selanjutnya operasional dan layanan. Untuk mendukung strategi e-commerce, di Launchpad perlu menata ulang operasional dan layanan pelanggan. Pertama dari sisi inventory, stok di toko fisik harus disinkronisasi dengan marketplace sehingga status ketersediaan produk dapat tampil real time. Jika stok habis, sistem bisa langsung menampilkan opsi pre-order agar tidak terjadi oversell. Selanjutnya itu fulfillment. Di Launchpad juga bekerjasama dengan penyedia logistik atau 3PL untuk pengiriman nasional. Untuk produk penilaian tinggi seperti sepatu premium atau raket sadar karbon, tersedia opsi asuransi agar pelanggan merasa lebih nyaman.
Ketiga itu packaging, yang juga menjadi perhatian. Setiap produk dikemas dengan ekstra aman, terutama sepatu rekat, serta diberi label ukuran untuk mengurangi kesalahan pengiriman. Keempat yaitu dari sisi customer service. Di Launchpad harus menyiapkan template jawaban untuk WhatsApp dan Marketplace agar respon lebih cepat dengan target SLA kurang dari 24 jam. Selain itu, kebiasaan retur dibuat transparan sehingga pelanggan merasa dilayani. Dengan alur operasional yang rapi dan penerimaan order, pengepakan pengiriman, dan penanganan retur, di Launchpad dapat menjaga kepuasan pelanggan sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap brand. Selanjutnya yaitu KPI dan timeline 90 hari. KPI utama yaitu conversion rate sekitar 2-4%, AOV naik 20%, repeat rate 15%, rating di atas kurang lebih 4.5. Pada 30 hari pertama, foto produk dibuat sesuai dengan size chart, buka toko Shopee dan Tokopedia, listing 3 produk awal. Pada 60 hari kita mulai melakukan live selling mingguan, jalankan 2 kolaborasi influencer, serta optimasi listing SEO. Dan untuk 90 hari selanjutnya, luncurkan website D2C sederhana, aktifkan program membership, evaluasi KPI dan literasi. Selanjutnya risiko dan langkah selanjutnya. Sebelum menutup presentasi ini, mari kita bahas risiko ya. Pertama, risiko konkret yaitu retur karena kesalahan ukuran. Untuk mengatasinya, di Launchpad akan menyiapkan video panduan ukuran yang detail agar konsumen lebih yakin sebelum membeli. Risiko kedua adalah persaingan harga marketplace, yaitu di mana solusinya fokus pada bundling produk dan layanan purna jual yang lebih unggul sehingga konsumen melihat nilai tambah bukan hanya harga. Risiko ketiga yaitu masalah logistik yang akan diantisipasi dengan bekerjasama dengan kurir berpengalaman serta menyediakan opsi asuransi pengiriman untuk produk bernilai tinggi. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan tim adalah menyiapkan dalam minggu berikutnya 12 judul produk untuk deskripsi SEO, membuat 12 caption panjang untuk konten media sosial, menyusun 6 script live selling, serta memfinalisasi seluruh slide untuk presentasi UAS. Dengan ini, di Launchpad mengeksekusi strategi e-commerce secara bertahap dan terukur. Saya berharap audiens dapat memberikan pemasukan perjuangan agar strategi dapat dijalankan. Demikian penjelasan saya mengenai pengembangan e-commerce pada di Launchpad. Terlebih itu kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.